Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kita bisa hadir kembali melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian sejenak kita duduk sebentar sambil menunggu waktu surut untuk iktikaf di masjid. Semoga amal kita ini diterima insya Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampaikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita pada pertemuan yang sebelumnya di 2-3 pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu kita telah membahas tentang azan azan. Kemarin sudah disampaikan apa itu azan, kemudian dalil-dalil tentang azan, keutamaan azan, terus sebab disyariatkan azan. Hari ini kita melanjutkan dengan tata cara azan. Kalimat azan kita tuliskan dulu di sini. Kalimat azan itu ada beberapa pendapat, sesuai dengan riwayatnya. Ada yang mengatakan meriwayatkan 15 kalimat, ada 19 kalimat, ada 17 kalimat. Kita tuliskan kalimatnya. Apa yang pertama azan? Allahu Akbar, Allahu Hafal ya. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa lagi? Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'ala shalah. Falah al-falah. Al-falah. Khusus subuh ini tambah dengan as-salatu. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Setelah itu apa lagi? Allahu Akbar. Kembali Allah Akbar.
ini kalimat azan. Ya, kalimat azan. Kalau ya berapa jumlahnya? Ya, jadi kalau yang biasa kita dengar, ya kalimat azan itu Allahu Akbar pertama di berapa kali baca? 2 kali apa 4 kali? 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 4 kali. Ini 4 kali. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah berapa kali? 2 kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali. Hayya 'ala shalah 2. Hayya 'ala falah 2. As-salatu khairun minan naum. Nanti kita kecualikan dulu. Ini 2 ya. 2. Yang kita kecualikan dulu yang ini. Allahu Akbar terakhir berapa? 1. 2 kali. 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Terakhir La ilaha 1. illallah. La ilaha illallah. Kalau kita hitung ini berapa? Kecuali ini ya, kecuali ini dulu. 4 tambah 2 6. tambah 2 8. tambah 2 10. tambah 2 12. tambah 2 14. tambah 1 15. 15. Ini kalimat azan 15 ya. Sebagaimana kemarin yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid kemarin itu ya, sudah sampai ke para tengah sebelumnya. Jadi bacaannya 15 kali bacaannya. Ada yang 19. Yang mana tambahnya? Tambahan 19 itu kalimat ini juga. Ini juga kalimatnya. Tapi tambahan itu pada asyhadu an la ilaha illallah ini ada yang dibaca lembut sebelumnya 2 kali. Begitu juga dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu panjang. Kemudian sini baca lembut dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, baru asyhadu an la ilaha illallah gitu. Jadi tambah, kalau ini tambah 2 kali, berarti ini tambah 4. Jadi 15 tambah 4 19. Ada yang baca seperti itu. Ya, itu ada riwayatnya. Ya, mengucapkan takbir 4 kali, ya, mentarjih 2 kali syahadat. Ya, maksudnya dengan suara pelan. Ya, muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu secara pelan dulu, baru dia baca yang kuat. Nah, maka itu 19. Ya. Ada yang baca 17. Ada juga riwayatkan mengucapkan takbir sebanyak 2 kali. Nah, ini. Mengucapkan takbir sebanyak 2 kali, kemudian mentarjih. Nah, jadi takbir yang pertama itu dibacanya cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Setelah itu baru baca ini 4 kali dulu lembut, ya 2 kali lembut, baru kuat. Ya, jadi bacanya ada yang 17 kali. Itu ada dalilnya, boleh. Ya. Tapi yang masyhur yang kita dengar itu yang bacanya berapa? 15 kali ini. Ya. Nah, perlu kita perhatikan cara membacanya, bacaan ini. Ya. Jadi mesti juga benar bacaannya, kalimatnya, makhrajul hurufnya, gitu ya. Pertama Allah, Allahu Akbar. Ya, ra-nya dibenarkan. Jadi muadzin harus perhatikan juga itu, karena kalau tidak nanti akan berubah makna juga nanti kan. Jadi baca 4 kali. Ya. Disunnahkan untuk memperbagus bacaan. Nanti kita baca sunnah-sunnah. Nah, ini nanti. Disunnahkan untuk memperbagus, memperindah bacaannya, memperpanjang suaranya. Nah, karena kemarin hadis kita baca, ya Allah itu mengampunkan dosa muadzin sepanjang suaranya, gitu. Nah, jadi biasanya dibaca lebih panjang, gitu. Ya. Jadi bacanya Allahu Akbar, ya, bukan Allahu Akbar. Nah, kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada bacaan itu kan. Nah, jadi kita benarkan bacanya Allahu Akbar, ya, ro-nya tebal, ya, bukan ek. Bisa kita baca sama-sama? Allahu Akbar, coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bukan
Allahu akbar. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat syahadatnya, ini kalimat syahadat ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bacanya bukan asa ya. Ada baca asyhadu alla, bukan asyhadu alla. Asyhadu. Jelaskan shinnya, makhraj shinnya ya, kemudian ha-nya ya. Coba sama-sama 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Ujungnya ha. Illallah. Illallah. Ya, bukan illal. Sama baca kalimat Allah, bukan Allah tapi Allah. Allah. Bukan all. Enggak ada huruf all itu apa? Alif berharakat di atas bacanya a, bukan o. Bukan Allah tapi Allah. Sama illallah. Illallah. Kalimat Allah yang tebal ya. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bunyi la pada Allah dengan ilah itu sama panjangnya. Sama panjangnya. Tapi kalau untuk dalam kalimat azan itu boleh dipanjangkan, karena ada hadis yang kemarin kita baca, boleh lebih dipanjangkan ya. Illa dengan lain ya, afan bahasanya seperti ini sebenarnya gitu. Ilaha ya. Karena asal katanya al-ilah ya. Al-iha asal katanya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Di dalam azan gitu ya. Kalau di dalam azan boleh dipanjang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Mesti dipanjangkan. Oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar iramanya, bagus iramanya, bagusnya benarkan bacaannya. Gitu. Ya. Mana yang harus didengungkan, mana harus dipanjangkan. Ini kan ada yang dengung ditahan suaranya. Asyhadu an, tahan situ. Ya. Muhammad, nun yang bertasydid, mim yang bertasydid, ini wajibunah pada ilmu tajwidnya. Ya. Nah, itu dibenarkan. Rasul dengan panjang. Ya. Asyhadu anna, ya. Sama kayak ya. Yang sini juga ada salam biasanya. Asyhadu an la ilaha, dia macam gitu kan? Karena lain pertama panjang. Kalau laila itu artinya malam. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi malam. Laila artinya malam. Kalau la ilaha, tiada ilah. Agak sering gitu. Ya. Kita sampaikan aja nanti kalau ada yang kita dengar, ini kita perbaiki. Ya. Benar kan? Kemudian yang selanjutnya hayya. Hayya 'alas shalah, bukan hayyalas. Nah, ada baca hayyalas shalah. Ya, bukan hayyalas shalah, tapi hayya 'alas shalah, ada ainnya. Ya.
Hayya 'alas shalah. Coba. Hayya 'alas shalah. Ujungnya haknya besar. Beda dengan ini nanti. Ya. Ha besar itu lepas. Jangan ditahan. Hayya 'alas shalah. Salah. Ya. Yang di bawah, ini baru haknya kecil. Hayya 'alal falah. Falah. Ya. Jangan hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Beda mana nanti dia? Yang atasnya sholah tak marbuto, kalau di ujung diwakafkan di situ itu jadi tak, ya. Jadi hak, jadi hak, ya. Ustaz untuk yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ustaz, itu bunyi ha pada asyhadu dengan anna Muhammad itu beda. hanya yang mana yang besar, mana yang kecil? Ya, yang besar yang ini, yang hak. Asyhadu anna Muhammad, bukan Muhammad. Muhammad. Ya, hak pedas. Kalau di makhrajul hurufnya itu sama-sama di halak ini kerongkongan, ya. Cuman hak itu di tengah, kalau ha itu di bawah. Ya. Ada hak itu di tengah, kalau ha di bawah. Jadi asyhadu anna Muhammad di tengah. Muhammadar Rasulullah. Apa lagi? Oke? Ya, sama. Bukan terbalik asyhadu anna Muhammad. Bukan asyhadu anna, asyhad. Ya. Asyhadu, aku bersaksi. Ya. Asyhadu. Kalau baca asyhadu apa artinya? Ya kan? Baik. Ya. Kemudian yang ini tambahan untuk subuh, ya, ya. Ada tambahan taswib, ya, taswib untuk khusus salat subuh ditambah oleh Nabi. Ya. As-salatu khairum minan naum. Ya. Naum boleh panjang boleh, ya. Ya. Jadi as-salatu khairun, khairum karena ada tasydid sini, baca ada tanwin setelah ada mim, dileburkan bunyinya khairum, bukan khairun tapi khairum minan, nunnya dengan sini ada tasydid juga, maka nun dengan ini dilebur juga bunyinya minan naum. Oke. Okay? Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu yang naum tadi itu nggak berpanjangan. kenapa Pak? Ada pula ada Ya. kalau nggak boleh dipanjangkan, harus pendek katanya, kamu mau tidur katanya gitu. Ada harus pendek katanya, harus naum gitu. Biar bangun langsung gitu ya. Iya. Kalau naum tambah tidur gitu ya. Allah alam itu alasannya, kita dasarnya apa? Iya. Baik. Kita perhatikan susunan kalimat ini. Ini kalimat yang susunannya luar biasa. Ya. Jadi untuk memanggil kita salat itu Allah ya wahyukan. Ini kan wahyu dari Allah. Ya, ini bukan buatan siapa-siapa. Karena kisahnya kemarin kita sudah sampaikan. Ini kan datang dari mimpinya sahabat. Ya, bukan satu orang sahabat yang mimpi seperti itu. Dan ini dibenarkan oleh Nabi. Ya. Dan Nabi juga dalam hadis lain mengajarkan kepada sahabatnya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Untuk memanggil azan itu memanggil sholat gunanya, ya. Bukan untuk yang lain, ya. Karena kita nggak menemui ada digunakan untuk yang lain, ya, seperti untuk masukkan ke kuburan, ada juga buat seperti itu, memasukkan mayat kuburan diazankan dulu. Ada lagi yang sebelum berangkat haji. Itu demo. Sebelum berangkat haji, saya pernah lakukan dulu karena belum tahu waktu itu dulu. Ustaz, Ya, kalau anak laki-laki
baru lahir Ya, ada anak laki-laki baru lahir, boleh. diazankan. Nah, dalam hadis itu kalimat thayyibah. Berarti boleh. Ya, ini kalimat thayyibah boleh. Kalimatnya. Sebagian ada mengatakan juga tidak seperti itu. Ya. Baik. Yang Ya. maaf Ustaz, itu tadi yang paling terakhir. Sunnahnya memang diazankan atau tidak? Iya. Disunahkan menyampaikan kalimat thayyibah kepada anak di waktu lahir itu. Karena supaya yang pertama didengarkannya adalah kalimat thayyibah, ini thayyibah semua. Nah, ini susunannya memang seperti ini, nggak boleh dibalik, ya, nggak boleh dibalik. Untuk azan ini saya catat juga dari beberapa buku yang saya rangkum malam tadi. Ya. Azan itu ya harus dengan bahasa Arab. Ya. Harusnya sebutkan syarat azan. Yang pertama masuk waktu sholat. Ya, tidak sah azan sebelum waktu sholat. Jadi saatnya harus waktu sholat masuk dulu, kecuali subuh dan Jumat. Ya, subuh itu ada 2 kali azan. Yang pertama malam, masih malam itu azannya siapa? Bilal bin Rabah. Setelah itu masuk waktu itu azannya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, itu muazzin Rasulullah, 2 orang muazzin Rasulullah zaman Rasulullah. Ya. Kalau kemudian yang yang Jumat itu, ya ini juga yang saya ditanyakan kemarin ya, apakah boleh 2 azan? Ya, di zaman Rasulullah azan itu 1 kali. Ya, ini ada hadisnya saya bacakan. Kana nida yaumul jumu'ah awaluhu idza jalasa imam 'ala al-mimbar 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Falamma kana fi Khalifah Utsman waqtu amara Utsman yaumul jumu'ah bi'adzani salasi. Ya. Fa'adzina bi 'ala zawra. Fasabatal amru 'ala dzalik. Ya. Jadi dulu di zaman Rasulullah azan itu Jumat itu cuma 1 kali, yaitu setelah muazzin duduk di atas mimbar. Ya. Setelah imam duduk di atas mimbar. Seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan Rasulullah dulu. Begitu juga di masa Abu Bakar, di masa Umar juga seperti itu. Baru di masa Utsman, ya, Utsman karena penduduk udah banyak waktu itu, pengeras suara juga nggak seperti sekarang ya. Jadi Utsman memerintahkan azan bukan 2 kali, malah 3 kali. 3 kali azannya di masa Utsman itu. Nah, ini boleh karena ada hadis yang lain menyebutkan ikutilah sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin, kata Rasulullah. Nah, karena Utsman termasuk Khalifah Ar-Rasyidin, maka itu boleh diikuti. Oke. Nah, tapi kalau di masa Nabi nggak ada. Di masa Nabi Jumat itu cuma 1 kali azan. Masa Abu Bakar gitu juga, masa Umar juga seperti itu. Baru di masa Utsman. Ya, masa Utsman. Jadi masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, syarat azan itu ada niat untuk azan, berniat untuk azan. Ya, ada maksudnya untuk azan muazin ya, ada berniat untuk azan syaratnya. Kemudian azan dilakukan dengan tertib sesuai urutannya. Ya, jadi nggak boleh dibalik-balik ini. Syahadat aja dulu, kan syahadat lebih penting. Nggak boleh. Lupa beda apa? Dimaafkan. Kecuali tidak dibaca. Yang lupa kan diulang bisa kan, atau ini ayat pada dibaca, satu ulang lagi solat. Di mana dibaca? Urutannya harus seperti ini. Ya. Nggak boleh kita bolak-balik gitu. Kata baca asyhadu an la ilaha illallah dulu, kan ini kan syahadat. Ya, tidak seperti itu. Karena urutannya itu punya makna. Apa makna kata ulama? Maknanya apa? Yang pertama, kalimatnya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar dibaca 4 kali. Ini apa artinya? Ini menunjukkan bahwa sholat itu akbar. Sholat yang akan dikerjakan ini akbar, ibadah yang besar. Ya, karena di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 50, 45 atau 54 saya lupa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab Mana Pak? wa aqimus shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa la dzikrullahi akbar, dalam kalimat ayat itu maknanya apa? Sungguh zikrullah tadinya salat. Salat itu adalah akbar, ibadah yang besar. Ya. Nah, makanya memanggil salat itu dimulai dengan Allahu akbar, Allahu akbar. Gak ada yang lebih besar daripada Allah. Tinggalkan semua itu kecil. Nah, seolah seperti itu tuh muadzin mengatakan kepada kita. Ya. Kerja kalian itu kecil. Bisnis kalian kecil. Allahu akbar. Ayo besarkan Allah. Karena marah dia tuh. Lazan bulu orang. Lazan bulu orang ya. Marah. Padahal muadzin itu mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang besar, yaitu salat. Ya, maka mulai dengan Allahu akbar. Nah, setelah dipanggil, ini yang paling besar nih, salat yang besar nih, yang lain kecil tinggalkan. Ya, setelah apa kata muadzin? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain pada Allah. Artinya apa? Ini kalimat ini perintahnya dari Allah. Ya, ini dari Allah nih, perintahnya dari Allah. Ya, bukankah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, semua aktivitas kita hanya tertuju kepada Allah? Gitu. Nah, di salat muadzin mengatakan ini perintah dari Allah nih. Ya, ini ibadah, kita akan menuju Allah ini. Ayo tinggalkan yang lain. Ya. Setelah itu apa lagi? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perintah ini juga dari Rasulullah. Kita laksanakan sholat ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Ini perintah Allah. Ya. Kita tujukan sholat untuk Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya. Terus kita laksanakan ini sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu maknanya. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Setelah itu apa lagi? Hayya 'ala shalah. Ayo kita salat. Ayo kita salat. Ya, perintahnya itu adalah perintah salat. Nah, makanya azan ini perintah untuk salat, bukan untuk yang lain ya. Karena ada hayya 'ala shalah itu. Ya. Bukan untuk kubur tadi. Bukan untuk masuk kubur. Ya. Ya, nanti kalau masuk kubur apa? Hayya 'ala kubur. Ya. Ya. Hayya 'ala shalah. Nah, setelah hayya 'ala shalah ada hayya 'alal falah. Ya. Ayo kita meraih kemenangan, keberuntungan. Siapa yang beruntung, siapa yang menang itu orang yang sholat. Sholatnya yang bagaimana? Sholatnya yang hanya membesarkan Allah dalam sholatnya, tidak yang membesarkan yang lain dalam sholatnya. Kan kadang kita kan lebih besar bisnis dalam sholat daripada Allah. Nauzubillah. Ya, dalam sholat ingat bisnisnya. Nanti itu saya lakukan. Oh, kalau ini kayaknya nggak cocok nih. Itu dalam sholat ya. Masih membesarkan bisnisnya. Ya. Sama juga nih, yang para ustadz juga nanti saya sampaikan inilah. Dalam sholat ya. Ini membesarkan kerjaan daripada Allah. Jadi orang yang membesarkan Allah dalam sholatnya, ya, sholatnya ikhlas karena Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, sholat yang benar dia lakukan, insya Allah dia akan falah. Nah, maka Allah fakir. Inilah orang-orang yang beruntung. Hayya 'alal falah. Ayo, ya, meraih keberuntungan dalam sholat. Kalau sholatnya seperti yang diajarkan nanti. Ya. Jadi sholat dulu baru dapat keberuntungan. Yang keberuntungan dulu baru dapat sholat. Hayal falah dulu baru yang sholat gitu kan. Ya. Jadi sholat dulu baru dapat keberuntungan. Ya. Nah, ini tambahan di waktu subuh, ya. Panggilan kepada orang yang masih tidur. Ayo, sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Kemudian di akhir takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tegaskan lagi, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Ya. Nah, baru di ujung ditutup la ilaha illallah. Semua ini kita tujukan hanya untuk Allah. Ilah yang satu yaitu Allah. Itu makna dari kalimat azan ya. Luar biasa makna sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan. Ya, tapi terkadang itu kita mendengarnya azan apa? Ada azan belum? Ya kan? Nah, kerja belum selesai lagi ada azan belum? Ya. Ada keluhan, ya, ngeluh. Padahal ini kalimat Allah ingin mengajak kita meraih apa? Kemenangan. Ya, Allah ajak kita kemenangan. Makanya ya azan ini kalau bisa ada seorang ulama itu 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Artinya Ya, sebelum azan nggak datang. sebelum azan sudah ada di masjid. Kita sekarang tertidur ya. Saya termasuk tertidur tadi. Tidak dengar azannya. Iqamat baru dengar. Masbuk juga. Sengaja nunggu azan gitu lah. Saya dengar azannya. Ternyata nggak ada yang azan di masjid ya. Ayo Ustaz, untuk meraih kemenangan tadi di dalam sholat kita kan kita yang Ustaz katakan tadi harus kita besarkan Allah itu dan kita bebas daripada mungkin bisikan, godaan dan lain sebagainya atau angan-angan kan begitu Ustaz. Jadi kadang-kadang ya saya juga pribadi Ustaz ketika sholat itu Ingin membacakan ayat itu kadang melayang, tapi kita tetap kembali lagi melayang. Bagaimana kategori sholat begini? Ini pertanyaan yang Sampai nggak sadar ya, melayang. Tahu-tahu imam udah assalamualaikum, udah selesai ya. Allah Akbar. Jadi memang waktu azan dikumandangkan tuh Pak, syaitan tuh lari, bahkan terkentut-kentut larinya, terbirit-birit dia dari. Ya. Habis azan datang lagi dia, sholat gitu kan. Pas iqamah dengar suara ini kalimat ini lari lagi dia. Ya. Tapi selesai iqamah kita udah berdiri, imam takbir datang lagi dia. Situlah dia goda. Bagaimana dia menggoda kita, membuat kita sampai lupa diri gitu. Ya, nggak tahu nih takbir. Ya. Salat yang takbir Allah Akbar aja ingatnya. Tahu tadi sadarnya imam sudah assalamualaikum udah selesai gitu. Ya, ya. Jadi itu godaan syaitan. Jadi suatu itu kita digoda seperti itu, cepat kembali. Ya, cepat kembali. Usahakan tetap cepat kembali. Kadang melayang apa pikiran kita dalam sholat, ini terpikir kembali lagi. Ingat kalau kita tuh sedang bercakap-cakap dengan Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa gitu, memang itu gitu loh, memang gitu. Ya payah ya. Untuk khusyuk tuh nggak mudah. Tapi Ustaz mungkin khusyuk. Ya. Khusyuk sampai lupa apanya kan, lupa rakaatnya. Saking gitu. Saking khusyuk lupa rakaat. Kita kan Sampai lupa. kalau kita sadar bahwa kita udah melayang kemana-mana Ustaz, kita mengucapkan ta'awudz. Boleh nggak kita mengucapkan ta'awudz pada kita sholat? Ya untuk sholat fardu saya kira enggak, karena nggak ada apa menambah kalimat dalam sholat enggak. Ya jadi tetap kembali aja kita ikuti, kalau imam kita ikuti simak bacaan imamnya, kalau imam jahar. Kalau imam yang sir kan kita kan baca al-fatihahnya selesai nggak tadi baca fatihahnya waktu melayang tadi ulang lagi nggak masalah, kalimat itu kita ulang lagi. Ya kadang macam terkejut misalnya kita kayak gitu kan astagfirullah. Bilang itu bisa nggak? Wallahu alam ya, saya nggak menemukan ini. Ya, apakah boleh dengan kalimat istighfar dalam salat? Ya. Karena sengaja lah. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Kita mati Dalam hati karena refleks biasa ya. Biasa ya. Terkejut. Astagfirullah gitu ya. Kalau refleks biasa, ini mungkin insya Allah ya dimaafkan ya, nggak ada masalah. Baik, jadi gitu. Nah itu azan. Iqomah
iqomah itu kata Rasulullah kalau azan itu masna 2 kali, iqomah itu sekali. Ya, maka kalimat iqomah itu separuh dari ini. Ya, cuman ada tambahan qad qamat. Ya. Qad qamatis shalah. Ya. Qad qamatis shalah. Ya. Ini tambahan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Ya, ini dibaca 2 kali, ada yang membaca sekali. Jadi yang baca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Ada baca sekali, ada baca 2 kali, qad qamatis shalah. Yang takbir terakhir ini juga ada yang baca sekali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu ada dalilnya. Apa arti qamati shalah? Sungguh qomat berdiri untuk sholat, orang yang akan langsung sholat. Maka waktu itu mulai harus sudah berdiri waktu itu. Walaupun ada yang ini kan, apakah berdiri itu sebelum qomat atau setelah qomat. Ya, kalau di kalimat ini, para ulama di kalimat itu sudah berdiri. Mari Qad sholat, qamat. mari berdiri untuk sholat gitu. Iya. Berdiri gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian syaratnya saya lanjutkan, azan itu harus dengan bahasa Arab, nggak boleh ganti bahasa Minang. Nggak boleh ya, apalagi bahasa Jawa, bahasa Minang nggak boleh. Ya. Allah nangadang, Allah ngadang. Nanti lari orang nanti. Islam Nusantara, Ustaz. Ya. Islam Nusantara. Islam Nusantara. Nanti orang datang bawa parang nanti. Ini sekolah. Tapi boleh. Ada film itu, ya nggak ada azan, nggak ada yang datang. Akhirnya ngapa dia nyanyi dia? Baru ramai orang datang. Ya. Saya azan kali nggak datang, saya nyanyi baru kalian datang. Ya. Oke, azan dengan irama yang tidak merubah makna. Iramanya boleh panjang-panjang boleh. Hayya 'alas shalah. Berubah makna nanti kamu. Enggak. Nah nih, azan itu 1 orang, nggak boleh sambung. Enggak ya. Oh. Maksudnya itu dalam pengucapan tadi itu kan hayya 'alas shalah. Aha, itu tambah. Apa arti aha? Hayya 'alas shalah, aha. Nah, itu nggak ada. Itu berubah makna. Ya. Nah, itu tidak boleh berubah makna. Makanya 1 nafas. Kalau 2 nafas nanti akan berubah maknanya. Ya. Azan 1 orang nggak boleh 2, baru udah bahas. Ya, nggak boleh nyambung. Hayya 'alas shalah, nanti sambung ya. Ha, 1 orang ini nggak boleh. 1 orang, karena ini adalah ibadah fardhiyah. Ya. Kalau Ibadah yang badannya. hayy itu dipanjangkan boleh. Hayya 'ala, boleh juga. Ya. Ya, hayya. Tanya Ustaz, Nah, yang kalau dulu kan tidak ada mic, sholat pun 2 orang dengan di atas 1 di bawah 1. yang azan. Tapi kan tidak bergantian kan? Iya betul. Gantian tidak salah. Yang nggak boleh itu barengan. Nah, azan di siapa? Sholat nyambung suara aja. Oh, nyambung suara. Boleh. Sholat. Iya. Suara imam. Azan. Oh, azan ya, betul 1 azan. di bawah 1 di atas. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak barengan. Azan dengan suara yang kuat. Nah, mesti kuat suaranya. Nggak boleh dia. Ayo, suara. Kita dengar. Ya. Bagi seindah iramanya, usahakan sebagusnya sehingga orang tertarik azan. Ya. Ya, panjangkan suaranya. Ya. Ya. Azan dan suara qamat tidaklah mendengar ya. Suara azan tidaklah jin, manusia dan semuanya mendengar azan kecuali dia mendoakan, menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Nah, jadi usahakan kuat suaranya itu
supaya semua yang mendengar itu besok di hari kiamat akan menjadi saksi. Oh, saya dengar bulan dulu azan, maka saya datang ke masjid. Semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang menjadi saksi nanti hari kiamat. Ustaz. Ya. Ustaz, di sini. Kalau begini Ustaz, posisinya kan ada 3 orang di masjid itu. Yang satu sudah tua, sehingga kalau azan dia akan tersendat napasnya. Kemudian kedua ini tidak fasih. Yang ketiga yang fasih tapi dia masih muda. Nah, ini yang mana yang diutamakan? Karena kan yang muda ini takut melangkahi yang tua. Kemudian yang tengah ini yang fasih, dia juga tidak berani. Tapi yang yang orang tua tadi itu nunjuknya yang tidak fasih karena lebih tua daripada yang fasih ini tadi. Itu sebaiknya yang mana yang azan, Ustaz? Tengok, ada yang sunnah, kita tengok siapa yang lebih sunnah kan. Nah, ya. Sebentar sebelum ke sunnah. Syarat muazin. Syarat muazin itu 3. Yang pertama Islam. Kemudian berakal. Yang ketiga laki-laki. Sunatnya kan? Gak ada sunat, cuman berakal. Berakal itu artinya dia sudah mumayyiz. Batas kecilnya mumayyiz. Berakal, ya sudah paham mana yang baik mana yang buruk. Kemudian akalnya sehat, tidak gila, tidak ada kurang sebagainya. Kemudian laki-laki, itu syaratnya kata para ulama. Ya. Kenapa Islam? Ya, orang non muslim nggak mungkin kalau dia memanggil azan kita nggak mesti langsung dipercayai gitu, karena bukan muslim kan. Kemudian berakal sehat, ya dia bukan orang yang gila dan sebagainya, ya akal yang sehat, ya artinya bukan orang gila kan bisa dipercaya kalimatnya. Ya, kemudian laki-laki, kenapa laki-laki? Karena muazzinnya Rasulullah itu laki-laki. Abdullah bin Mas'ud itu laki-laki, Bilal itu laki-laki. Kemudian ini menyangkut suara yang kuat, ya, karena suara ahwat, suara perempuan itu aurat, ada fitnah setelah itu, nah, makanya harus laki-laki. Kemudian sunnah bagi muazin, yang pertama bersuci dulu, wudhu dulu, ya, baguskan suaranya yang bagus. Kenapa? Karena sewaktu Abdul Zaid itu mendapatkan mimpi tentang azan ini, ya, Rasulullah tidak perintahkan dia untuk azan, tapi talakikan ke Bilal. Kenapa? Bilal tuh suaranya lebih bagus, maka usahakan yang azan tuh yang suaranya lebih bagus. Kalau yang 3 tadi, mana yang paling bagus suaranya? Itu sunnahnya seperti itu. Ya, kemudian ya, merdeka, bukan orang yang terjajah, bukan budak. Ya. Terus balik itu sunnah. Boleh sebelum balik, boleh azannya. Yang belum balik boleh azan, tapi sunnahnya yang sudah balik. Kemudian adil. Nah, ini perhatikan, adil. Adil ini orangnya adil. Orangnya bisa dipercayai. Bukan orang yang sering yang suka bohong. Orang yang suka ngeprank. Nah, bahasa sekarang gitu ya. Nah, bukan orang yang suka ngeprank gitu. Bukan orang yang suka bohong punya azan, tapi yang akhlaknya bagus. Yang adil itu sunnahnya seperti itu. Karena nanti kalau orang suka ngeprank, jangan ngeprank deh kan. Nah, kita datang sholat, pengen juga. Kalau terus sunat gimana Ustaz? Gak apa-apa. Boleh juga. Boleh. Ya, tapi lebih bagus yang disunahkan adalah yang sudah balik. Nah, kemudian melihat. Walaupun ada Abdullah bin Mas'ud, kenapa melihat ini masuk oleh para ulama? Supaya dia bisa menengok ini waktu sholat udah masuk atau belum. Nah, maka dia lebih sunahkan yang melek matanya. Nah, supaya bisa menengok jam atau menengok apa. Tapi sekarang kan jamnya berbunyi kan, jam sekian udah bunyi dah, itu dah azan. Kemudian ya, mengetahui waktu sholat. Ini dia masuk waktu sholat dulu, dia tahu. Kalau anak-anak kecil kali dia nggak ngerti apa-apa, nggak bisa. Ya, makanya yang sudah tahu waktu sholat, apa tanda waktu sholat masuk? Kalau dia masuk masjid, oh ini sudah masuk waktu sholat, tak tahu dia. Nah, ini yang sunnah azan. Ya, kemudian termasuk dimasukkan oleh para muslim, pandai berhitung, ngerti hitung-hitungan. Ya, ini tahu jam gitu, tahu jam. Kalau kita jam, kalau dulu mungkin ngitung bagaimana ngitung waktu sholat. Caranya dulu kan waktu sholat kan dengan tongkat gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin tahu dia angka, tahu dia main angka dia. Oh jam 12 lewat 7, ini masuk waktu sholat nih. Nah, tahu dia hitung itu. Nah, ini sudah seperti itu. Bukan orang nggak tahu hitungan. Nah, gitu.
Ini yang sunnah ya, yang sunnah bagi muazzin. Ya. Dia nggak tahu dia berapa tinggal waktu lagi lah. Tapi sekarang kan sudah dimudahkan kita dengan apalagi kita manajemen digital. Ya. Itu berkaitan dengan sholat, dengan azan, kemudian doa setelah azan sudah kemarin sudah singgung juga. Ya semoga dengan azan yang qamah ini. Satu lagi Ustaz. Oh iya, Sudah lagi. halaman Ustaz. Kita sudah telat. Azan ini waktunya sudah habis. Udah masuk sholat. Iya. Sementara kita belum azan. Apa kita wajib azan lagi atau langsung qomat? Atau tidak dua-duanya langsung sholat? Ya. Kata wajib tidak ada wajib karena azan pun juga bukan wajib, sunnah. Ya. Apakah kita sunnah azan lagi atau tidak itu? Nah itu mungkin pertanyaannya. Ya sunnah azan, sebagai mengatakan sunnah tetap azan. Ya, walaupun sudah terlambat, sunnah tetap azan. Walaupun sebagian mengatakan kalau terlalu lama waktunya, ya itu iqamah saja. Itu ada dalam di sini. Ya. Di masa mengatakan seperti itu. Bagus lah azan biar Bagus sama-sama tahu. Iya. Oh, kita sama-sama terlambat. Bagus azan, sunnah azan. Ya. Sebagian kalau terlalu jauh, sebagian mengatakan iqamah saja sebagian. Tapi menurut ulama ya lebih sunnah azan dulu. Azan dulu. Tapi kalau maksudnya iqamah itu kalau sudah terlalu lama, contoh waktu asar itu masuk jam 3:15 sebenarnya kan. Kita baru datang masjid, tunggu-tunggu ada azan masjid. Tahu-tahu jam 4 kita azan, itu orang kan bingung yang lain, ya kan? Tapi azan kita dalamnya nggak apa-apa, nggak pakai mic ya, azan di dalam saja nggak apa-apa. Nggak pakai mic. Iya. Ya. Kenapa tidak azan kan? Kalimatnya luar biasa dan faedah bagi azan luar biasa. Bagaimana lo terangkan azan kalau sunnahnya sudah azan apa tuh? Nggak masalah, boleh. Karena waktu sholat itu panjang, ya kan? Walaupun ada waktu yang utama, ya. Tapi apalagi subuh kan telat kita azan, kan sunnah sebelum subuh itu luar biasa, lebih baik daripada dunia dan sisinya Rasulullah. Bahkan di satu riwayat dikatakan Rasulullah itu pernah mengganti salat sunnah sebelum subuh itu pada subuh, terlambat gak sempat sholat pada subuh dikerjakan, karena luar biasa pahala sholat sunnah sebelum subuh itu. Nggak apa-apa terlambat kita azan subuh, ya, udah jam 5:30 lumayan itu kan, entah karena hujan, entah karena apa, azan kita waktu itu kasih space dulu waktu untuk sholat sunnah, baru kita sholat. Nggak apa-apa, boleh, insyaallah. Baik, itu saja mungkin waktu sudah masuk, semoga ada yang manfaat. Ya, habis pembahasan kita masalah azan. Insyaallah berikutnya nanti akan kita masuk tentang syarat sah sholat. Ya. Itu saja. Afamikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.